salah satu leader yang mencapai level top cukup cepat ya, dan bisa bertahan dengan cukup baik. Mbak Rina sudah stay belum? Mbak Rina Triwulandari, calon gudang stok untuk wilayah Jogja ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di Jogja dan sekitarnya nanti bisa order ke beliau. Ya, insya Allah ini sudah proses dan mudah-mudahan segera terrealisasi ya Bapak Ibu. Dan kita langsung berikan kesempatan kepada Mbak Rina. Silakan Mbak Rina langsung. Ya, Assalamualaikum, salam kenal ya. Saya Rina atau biasa punya nama sendiri, Korina Yasmin. Sebentar, saya kurang bisa menggunakan Zoom jadi masih gaptek. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Bu. Oke Bu, bagus. Jadi kalau cerita tentang pengalaman saya pertama kali join MyWay itu memang pertama karena produknya ya. Jadi produknya itu karena saya sama suami itu termasuk orang yang kritis ya. Jadi produk itu dari mana, siapa yang buat, siapa yang menikmati itu termasuk kritis, terutama suami saya. Ketika tahu ada produk yang biasa kita gunakan sehari-hari dan itu produk, ini maaf ya, ini prinsip soalnya, itu berasal dari Muslim, otomatis kita lebih tertariknya itu double gitu ya, lebih tertarik banget. Jadi ketika kita lihat waktu itu saya cuma ditawarin Power Black sama sabun mandi kalau nggak salah, sama Aplen itu. Terus kok ini produknya kok bagus banget, dan beberapa saya dikasih foto juga kayak sampo kayak gitu kan. Dan ini berasal dari produk Muslim. Nah, otomatis kan ketertarikan kita kan semakin tinggi ya. Wah, ini ya, produknya bagus banget dan kita bisa berubah dari produk yang dibuat oleh oleh perusahaan besar di luar sana yang bukan dari Muslim, otomatis kan kita ingin memindahkan secara tidak langsung, yang ingin memindahkan yang biasa kita pakai sehari-hari menggunakan produk Muslim. Itu pertama. Terus kedua, ya memang karena istilahnya gini, join nggak join pun kita pasti menggunakan yang namanya sampo, yang menggunakan namanya sabun mandi, odol dan sebagainya, itu pasti kayak gitu. Dan ketiga, memang harganya yang sangat murah banget. Itu intinya sih. Setelah tahu bahwa produk ini memang yang selama ini saya cari, dan packagingnya juga gede-gede gitu, karena kan saya males kalau packaging yang kecil-kecil terus cepet habis gitu, apalagi sabun yang gede banget gitu. Pertama itu sih. Setelah itu kan saya mulai join, terus saya beli memang produk yang saya butuhkan. Ketika barang itu nanti tidak laku, karena kan saya selain ibu rumah tangga, saya juga kerja ya, ngurus bisnis gitu. Jadi ketika saya pikir kalau barang ini misalnya nggak laku kayak gitu, ya udah saya pakai sendiri aja, karena memang saya kan butuh yang namanya sabun, sampo, odol itu kan saya butuh kayak gitu. Saya pikir nggak ada ruginya ketika saya harus beli beberapa produk untuk saya pakai sendiri. Tapi waktu itu sebelum saya beli produk itu saya sudah ngiklan. Jadi ketika saya sebelum join itu saya sudah ngiklan, karena kan waktu itu saya itu ngisi biodata itu baru beberapa hari kemudian, kalau nggak salah baru beberapa hari kemudian saya di input kayak gitu. Jadi saya nggak tahu nomor ID, nggak tahu ada PDF katalog PDF, saya nggak tahu kayak gitu. Pokoknya nggak tahu, blank kayak gitu. Cuma pakai semangat aja, udahlah. Pokoknya saya dapat dapat testimoni Power Black, saya share Power Black, saya dapat testimoni saya share gitu. Terus setelah itu sebelum saya ngorder, saya sudah ngelis siapa aja yang order. Waktu itu saya dapat orderan Power Black banyak banget dan tidak dikasih tahu cara pemakaiannya, jadi taunya ya udah semprot kayak gitu aja. Ternyata nggak bersih, ternyata memang harus caranya adalah dipanasin dulu gitu, sampai dibilang saya hoak lah segala macam. Cuma kan kita tiap orang kan berbeda-beda dalam menanggapi masalah ya. Saya pikir kalau misalnya ada orang berpikir seperti itu ya mungkin karena belum tahu seperti itu. Kemudian saya langsung cari caranya gimana sih kok nggak bersih. Saya coba juga ternyata nggak bersih, ternyata memang harus dipanaskan dulu. Jadi memang pengetahuan tentang produk knowledge itu penting banget gitu. Terus setelah itu setelah itu kan saya mikir gini, ada beberapa yang join member, hampir seluruh yang di HP saya tuh, kontak WA yang di HP saya tuh hampir semua join gitu. Saya juga kaget, kok semuanya join, alhamdulillah gitu. Tapi kontak saya kan cuma sedikit ya, cuma orang-orang sekitar, terus orang-orang yang saya kenal cuma sekitar 30-an orang ya gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya ada beberapa member yang teman saya kok dikit ya, saya nggak bisa kayak gitu. Mungkin teman saya lebih dikit kayak gitu. Kalau saya di
kontak WA saya itu cuma ada sekitar 29, 28, kayaknya sekitar 30 gitu. Itu cuma teman-teman dekat aja, jadi circle saya itu kayak gitu. Dan sekarang sudah berkembang 1000-an lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir, wah saya anunya sedikit banget, teman saya sedikit, di WA sedikit, mungkin nggak ada yang lebih sedikit dari saya ya, karena saya membatasi diri memang. Terus ada yang berpikir, kemarin juga ada member yang, Mbak, saya kok berkembangnya lama banget ya, saya pindahan soalnya nggak punya teman. Mungkin saya lebih banyak nggak punya teman. Saya tuh orangnya yang tiap hari kerja, pulang kerja. Bahkan tetangga sekitar sini aja banyak yang saya dikira anak ngontrak kayak gitu loh, bukan orang asli sini. Saking saya nggak pernah keluar, jadi hanya di rumah kerja gitu. Jadi kalau berpikir bahwa wah teman saya sedikit kok, tapi jadi saya nggak punya teman untuk diajak kerjasama di join di My Way. Mungkin teman saya lebih sedikit dari kalian kayak gitu. Tapi saya menggunakan semaksimal mungkin, sosmed yang ada kita gunakan semaksimal mungkin gitu, kayak Facebook, kayak Instagram, kayak WA Story itu hampir tidak pernah saya libur untuk bikin WA Story kayak gitu. Nah, tips untuk bikin WA Story itu kalau kita jualan itu jangan jebret titik-titik kayak artis gitu ya. Kalau artis mungkin mau gitu, dia mau ngelihat story si artis itu mau ya satu-satu gitu. Nah kalau kita kan orang biasa, orang yang jualan, jangan sampai bikin story yang titik-titik gitu. Itu orang bosen. Kan dia udah tahu kita jualan, produknya kita ya itu aja gitu. Mungkin dia nggak tertarik di beberapa produk yang kita iklankan gitu. Nah, kalau kita bikin story yang titik itu orang udah males, pasti di swipe dilewatin kayak gitu. Jadi kalau biasanya saya bikin tuh story nggak terlalu banyak, rata-rata 5, 6, 7 gitu. Dan di sela-sela story WA itu biasanya nanti kalau misalnya viewernya sedikit gitu ya, nggak banyak yang nonton nih, gitu. Kasih sesuatu di terakhir yang kita share itu. Mungkin foto kita, foto anak kita, atau mungkin quotes, atau mungkin tulisan apa yang menarik kayak gitu, biar orang tahu bahwa kita nggak jualan aja nih, mungkin ada nge-share foto kita, foto-foto keluarga anak kayak gitu. Orang itu biasanya kepo kayak gitu, foto apa ini kayak gitu. Nah sebelum ngeliat itu kan biasanya ngeliat di depan dulu kan, terutama orang yang nggak pernah ngeliat story kita kan, ini siapa sih kayak gitu kan. Yang ikut WA story itu kan yang teman WA gitu kan semakin banyak, semakin kita kesini kan nggak semua orang kita kenal kan kayak gitu. Apalagi saya kan dulu kan membatasi diri, saya akan marah ketika orang lain ngasih WA saya ke orang lain tanpa izin. Dulu saya kayak gitu. Sekarang mau disebar-sebar tuh, ayo save WA saya. Padahal dulu saya akan marah kalau misalnya ada orang yang ngasih nomor saya ke orang lain kayak gitu tanpa seizin, dulu seperti itu. Terus ketika kita sudah merekrut member, itu istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh wani ngerekrut, wani ngopeni kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah merekrut tinggal. Saya suka sedih kalau Mbak saya tuh ini nggak punya nggak dikasih tahu apa-apa sama member. Itu yang saya rasakan dulu kayak gitu. Saya dulu juga kayak gitu. Saya nggak tahu kalau ada ada katalog PDF. Saya punya katalog yang dipegang dulu tuh. Saya itu bulan kedua, seingat saya tuh. Itu pun saya minta terus kayak gitu. Saya sudah join kok nggak dapat katalog kayak gitu. Terus setelah itu baru dapat katalog di bulan kedua. Nah kan saya nggak ngerti ya cara kerjanya gimana. Saya tuh searching sendiri. Karena nggak ngerti, saya tuh beberapa teman-teman yang saya share itu, yang saya ajak untuk join, itu saya share webnya orang lain. Jadi saya pikir itu katalog online, saya pikir kayak gitu ya. Ternyata tuh web dari tim lain nggak tahu siapa, itu yang saya share ke beberapa teman-teman saya di WA. Nah itu setelah dicek kan otomatis kalau misalnya ada beberapa teman gitu yang join kan mereka masuknya ke ke upline yang lain ya, jadi member orang lain bukan member saya. Ya dulu saya nggak ngerti itu. Udah pokoknya jadi terlalu bersemangat tapi kurang ilmu gitu. Itu juga nggak bagus sih. Terlalu bersemangat tapi kurang ilmu. Karena memang ya upline saya pun sekarang udah nggak tahu kemana ya gitu. Jadi saya benar-benar belajar sendiri dan saya memang punya kebiasaan untuk belajar sendiri dulu, pelajari dulu, kemudian baru kalau misalnya mentok baru saya nanya kan gitu. Kenapa? Karena saya merasa kalau misalnya saya belajar dulu, belajar sendiri, nyari di YouTube, nyari di Google gitu, ketika kita belajar gitu, ngelihat kayak gitu, itu akan lebih nyantol gitu loh di otak gitu, daripada ketika kita gampang kayak, nanti gampang nanya ke upline,
gampang nanya ke grup kayak gitu. Saya enggak, saya lebih banyak ini gimana sih arah kerjanya tuh, gimana sih caranya kita untuk meraih level dengan cepat, gimana sih cara menghitung bonus kayak gitu-gitu. Saya biasanya itu belajar sendiri dari apa namanya, dari Google, dari YouTube kayak gitu semuanya. Dari YouTube pun misalnya kan ada beberapa orang ya kayak Pak Danang, terus ada beberapa orang yang juga bikin materi yang sama kayak gitu. Dari beberapa upline leader yang jauh di atas kita itu mereka juga bikin beberapa materi. Nah dari beberapa orang itu ya saya tonton semua kayak gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak paham dengan cara penjelasan dan si A, saya akan menonton penjelasannya si B, si C seperti itu. Gitu. Terus saya, oh caranya seperti ini, oh caranya seperti ini gitu. Dan memang apa seperti Bu Maria tadi ya, itu juga saya lakukan gitu bagus banget. Jadi ketika apa namanya kita jualan tapi kita nggak pakai produknya, itu kita mesti kesulitan sekali pada saat kita menjelaskan produk. Pernah kejadian, kok sabun mandinya nggak berbusa kayak gitu. Kok bisa sabun mandi nggak berbusa? Iya, sabun mandinya nggak berbusa. Itu tanyakan saya juga terheran kan, sabun mandi nggak berbusa. Padahal itu kan busanya banyak banget ya. Yang gel itu maupun yang milky itu kan busanya banyak banget dan wangi banget gitu. Terus bilang, kok bisa? Terus saya tanya, gimana cara makainya gitu. Ternyata cara makainya itu hanya disemprot ke badan kayak gitu loh. Kemudian digosok gitu aja. Padahal kan kalau yang namanya sabun cair ya di mana-mana itu kan memang paling bagus, paling maksimal ketika kita menggunakan shower puff gitu. Kita taruh di shower puff, kemudian kita ini kan itu kan juga lebih sebenarnya itu lebih hemat dan itu cara penggunaannya yang benar kayak gitu. Terus saya tanya, lah Mbak kalau misalnya Mbak pakai itu, Mbak gimana rasanya? Saya nggak tahu Mbak, soalnya saya nggak pakai lah. Karena itulah kamu nggak pakai, makanya kamu nggak bisa menjelaskan kayak gitu. Terus ternyata dia bilangnya, maksud saya harus jawab memang seperti itu produk MyWay kan nggak seperti itu. Dia nggak bisa jawab kenapa? Karena dia tidak menggunakan produk MyWay seperti itu. Jadi menggunakan produk MyWay, ketika kita menggunakan produk MyWay, produk apa aja yang kita pakai, kita yang bisa merasakan itu nggak usah istilahnya belajar produk knowledge secara intens pun kita itu bisa nyerocos menjelaskan sendiri. Saya pakai misalnya saya pakai scrub spring itu nggak usah lah kita ngelihat di katalog. Kan kalau di katalog itu kan penjelasannya kan sedikit ya. Jadi kita harus menggunakan produknya untuk lebih memahami si produk itu. Misalnya wanginya seperti apa, kemudian scrub itu butirannya seperti apa, ketika digunakan di tangan itu rasanya seperti apa. Karena kan banyak scrub di luar sana yang dipakai itu karena butirannya terlalu keras, terus terlalu besar, itu sakit. Nah, di MyWay itu kan butirannya kecil, kita bisa jelaskan nih, ini scrubnya bagus banget loh, ini butirannya kecil-kecil, terus wangi banget, bahkan ketika kita habis scruban, terus habis itu kita mandi pakai sabun, itu aromanya masih kecium, nah seperti itu. Itu ketika kita menjelaskan, mimik muka pun itu ikut menjelaskannya gitu. Kalau kita nggak pakai, seperti Pak Danang tadi, dia cerita, itu datar, mimik muka kita tuh datar, ini loh wangi, ini bisa untuk bersih loh. Tapi ketika kita sudah pakai produknya, pasti kita akan berbeda cara menjelaskannya. Menggunakan sabun gitu, juga kita bisa menjelaskan, oh ini loh perbedaan gel sama yang milky itu seperti ini. Rasanya ketika kita memakai dua produk itu perbedaannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita punya produknya, itu rasa menjelaskannya itu juga lebih enak. Kalau misalnya closing pada saat itu, ini produknya, tanpa harus menunggu kayak gitu. Makanya kalau ketika tutup poin seperti kemarin ini, akhir-akhir bulan, itu mesti upline itu, ayo tutup poin. Itu bukan terus karena pengen si upline itu poin grupnya besar, enggak seperti itu. Jadi bisa, biar kamu itu bisa merasakan pertama yang namanya cashback. Kan sayang nih, kalau misalnya udah 3% kurang dikit banget itu menuju 6%. Sayang banget ini, kan dapat cashback 6%. Kalau misalnya nggak dikejar, cuma 3%. Kalau 3% nggak dikejar, akhirnya nggak dapat cashback. Itu kan sayang banget. Kedua, beli produk yang kira-kira kamu butuhkan. Jadi kebutuhan kita sehari-hari yang biasa kita pakai. Itu bisa untuk membantu kita closing. Terus kedua, memang produk yang kita beli tadi, itu kan bisa untuk ketika ada member atau customer yang beli, itu kan ini di produknya ada kayak gitu. Di beberapa
member saya itu saya sarankan untuk stok yang kalian butuhkan dan yang laku di kalian gitu. Karena kan tiap member berbeda ya. Kalau saya kebanyakan adalah yang saya jual secara pribadi kebanyakan adalah produk-produk body care, skincare gitu banyak. Tapi kalau produk-produk apa home care itu saya jarang sekali menjual kecuali Power Black. Jadi tiap member itu dia mempunyai apa kecenderungan penjualan yang berbeda-beda. Ada orang yang jualan Power Black aja. Saya tuh ada member yang belinya Power Black terus gitu. Itu memang dia berarti kan sebaiknya kalau misalnya dia mau ngejar poin atau mau nyetok itu sebaiknya ya memang dia Power Black seperti itu. Jadi jangan ngikutin oh si nyetok produk ini kita ikut tapi kita nggak bisa jual. Kan itu kan juga namanya ya bunuh diri perlahan kan gitu. Jadi kita kalau mau nyetok sesuai dengan kebutuhan pribadi kita maupun apa yang laku di kita gitu. Terus misalnya kita nggak punya katalog seperti kemarin ya, katalognya telat seperti itu, kita jangan sedih gitu. Ya sedih boleh sih, sedih kok kita suruh perang tapi nggak dikasih senjata istilahnya gitu ya. Sedih boleh sedih, cuma kan kita mikirnya gini, apa namanya, yang ada itu yang kita pikirin, solusinya gitu. Oh oke, katalog nggak ada. Jangan mikirin si katalog yang nggak ada, udah jangan dipikirin, sudah. Gimana caranya tetap ada penjualan tapi tidak ada katalog, nggak pakai katalog. Caranya adalah yang dulu yang saya share ke grup saya adalah bawa produknya. Jadi kita ketika apa namanya kemana gitu, misalnya mau COD-an sama si Ibu A kayak gitu, si Ibu A order satu produk, yang dibawa tuh jangan satu doang nenteng satu produk itu, jangan. Jadi kita si ibu ini nih, ibu ini kan pekerja kantoran, dia order misalnya odol kayak gitu. Ini pekerja kantoran itu butuhnya apa ya kayak gitu. Oh parfum kayak gitu. Oh body lotion. Oh facial wash, nah kayak gitu. Oh di rumahnya butuh pengharum ruangan nih kayak gitu. Jadi jangan ketika kita ketemu itu COD-an cuma bawa satu tentengan satu produk itu, jangan. Jadi bawa beberapa produk yang kira-kira dia butuh kayak gitu loh. Jadi kita sesuaikan dengan orangnya. Ketika dia apa namanya butuhnya parfum gitu, orangnya seperti apa sih? Oh orangnya energik, oh orangnya keibuan, oh kita feeling nih, oh parfum ini cocok deh, oh dia suka yang bling bling, oh parfum ini cocok deh soalnya ini botolnya keren ya, misalnya seperti itu. Kita bawa gitu. Ketika kita ketemu, Ibu saya punya ini loh yang biasanya itu kalau di tim saya kejadian misalnya cuma order 2 itu bisa order sampai 5 kayak gitu, 5 produk kayak gitu. Jadi kita jangan apa namanya, jangan underestimate kayak gitu. Jadi cuma satu satu aja kayak gitu. Order satu bawa satu aja gitu, jangan. Jadi kalau di tim saya itu kan banyak banget pedagang, ketika mereka main ke tempat saya itu bawaannya udah kayak orang mau gimana ya, bawa tentengan gitu, banyak dua kardus kanan kiri seperti itu. Seru sebenarnya kayak gitu. Jadi memang apa namanya, kalau katalog nggak ada itu produk kayak gitu, sangunya kita produk gitu. Ketika Power Black, Ibu ada tas nggak, tas yang vinil apa, Power Black. Lalaba ada tas vinil nggak, yuk kita cobain. Jadi live kayak gitu, dicobain yuk tuh bersih tuh. Biasanya kayak gitu langsung closing. Bu coba bawa wajannya Bu, sini aku mumpung bawa Power Black, sini tak bantuin bersihin, seret. Bu ini biasanya closing seperti itu. Jadi langsung live gitu, langsung testimoni di depan dia gitu. Biasanya kalau ibu-ibu itu kalau katalog itu biasanya nomor 2 ya, nomor 1 itu ya testimoni yang live di depan matanya dia, itu biasanya kesempatan closingnya, prosentase closingnya itu lebih tinggi kayak gitu. Terus kedua, ini udah keberapa ya? Terus selanjutnya itu tadi udah apalagi ya Pak? Tiba-tiba lupa. Apalagi Pak? Mau dengar suara saya nggak Pak? Dengar Bu. Bagus sudah cukup apa namanya? Cukup. Tambah lagi Pak, udah ingat Pak? Ingat. Ingat lagi. Saya tambahin lagi. Jadi kalau misalnya punya kalian itu niat gitu ya, niat saya mau nih di my way gitu, saya mau nih di my way ini saya berhasil. Jangan sampai saya malu sendiri nih, malu misalnya saya habis jualan baru nge-share beberapa hari terus ngilang kayak gitu, kan ketahuan tuh kita menyerah kayak gitu pada bisnis ini kayak gitu. Nah itu kalau kita jualan nggak misalnya kurang apa namanya menarik gitu, biasanya kita harus berpikir kita menjadikan customer-nya gitu. Customer itu suka yang gimana sih kayak gitu. Mbak Rina make nggak sih produk itu yang dia jual kayak gitu. Nah dari awal join saya itu udah yang namanya
hampir tiap hari bikin testimoni pribadi. Jadi saya selalu bikin testimoni pribadi hampir tiap hari kayak gitu. Terus saya kasih nama. Kalau saya kan kalau bikin testimoni itu kan sendiri ya, jadi ada nggak pakai muka karena kan megang HP terus ini testimoni kayak gini kan. Nggak masalah kalau misalnya, karena kan tingkat kepedean orang kan beda-beda ya. Ada yang oke, pede nih kelihatan full face. Oke, pede nih suara saya, pede nih saya pinter ngomong kayak gitu. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi kalau kalian itu, ini wajib nih di tim saya itu, wajib bikin testimoni pribadi, kasih nama kayak gitu. Kalau misalnya nggak pede sama muka, nggak pede sama suara, nggak pede sama apa gitu yang kelihatan di diri kita gitu, ya udah, minimal tangan orang terdekat kita itu kan mengenali tangan kita gitu, minimal tangan. Jadi kita misalnya nggak berani ngomong, ya udah foto produk dipegang pakai tangan, kasih caption kayak gitu, produk difoto pakai, kelihatan kan tangan kita kayak gitu. Dah, mereka udah tahu, oh itu tangan Mbak Rina, misalnya seperti itu. Kalau enggak ya, kalau misalnya PD makin meningkat pakai suara penjelasan produk gitu. Biasanya saya bikin video itu maksimal 1 menit rata-rata 1 menit rata-rata 30 menit. Jadi pakai suara gitu penjelasan produk. Bisa menjelaskan produk dari mana? Karena saya pakai, jadi saya ngerti kayak gitu. Saya buka katalog, saya buka aplikasi. Ini produk untuk apa? Cara pemakaiannya seperti apa? Jadi pok ngomong cepet kayak gitu. Itu juga butuh latihan ya, nggak langsung tiba-tiba bisa gitu, nggak kayak gitu. Pasti terbata-bata juga iya gitu. Karena kan semua butuh belajar ya, semua butuh karena butuh pengalaman kayak gitu. Saya belajar, saya juga nggak ngerti caranya dulu kayak gimana kayak gitu. Oh, setelah kalau misalnya kita PD atau apa gitu, semakin kesana kan ketika PD kita kan juga makin besar ya, bisa jadi pakai full face kita gitu, produk kita jelaskan seperti ini kayak gitu. Biasanya orang yang pakai bikin testimoni pribadi, terus ada kitanya, minimal ada nama kita, oh Mbak Rina pakai gitu, dia akan lebih yakin kayak gitu. Seperti itu. Jadi memang makanya kalau lihat testimoni Golden Finger Team itu memang banyak banget, karena memang saya wajibkan untuk setiap orang bikin testimoni pribadi kayak gitu. Dibikin, kalau misalnya ketemu saya gitu, kan mereka cerita, Mbak saya pakai ini gini loh, ayo dong kita bikin testimoni, dibikin ini, nanti nggak bisa ngedit, nanti saya editin, seperti itu. Jadi memang ngedit pun juga memang butuh skill ya. Kalau ngedit paling gampang kan misalnya pakai Canva gitu. Ada beberapa yang sederhana aja, nggak usah terlalu muluk-muluk kayak gitu. Ketika kita bikin edit kayak gitu nggak usah terlalu muluk-muluk. Yang penting kan pesan dari si testimoni tadi tersampaikan, seperti itu. Terus jadi ketika kita bikin grup itu wajib diopenin ya. Jadi ketika kita sudah niat bikin grup, misalnya grup WA gitu, ya diopeni, jangan cuma disuruh orang jualan, beli order, enggak. Jadi kita sistemnya juga harus kita jelaskan gitu, karena orang yang paham sama marketing plan sama orang yang belum paham sama marketing plan itu mesti cara kerja dan gerak untuk bekerja itu berbeda kayak gitu. Kalau yang paham marketing plan, dia kan tahu ya fokus kita akan kemana gitu. Ketika kita misalnya, bismillah saya mau jadi advisor misalnya seperti itu. Advisor itu caranya gimana sih? Oh saya harus ini 21% sekian orang. Untuk 200% sekian orang itu, jadi kita punya plan kayak gitu untuk menuju ke sana kayak gitu. Tapi orang yang nggak ngerti sama marketing plan-nya, akhirnya ya semangat di awal jebret, tapi setelah itu ya mulai turun, seperti itu. Terus misalnya yang seperti Pak Danang bilang kan tadi, emang benar, kita tidak bisa terlalu berharap sama member-member gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita terus merekrut kayak gitu. Ketika ada beberapa member yang kemarin kayak gitu melejit, tiba-tiba langsung jatuh, ya kita harus siap mental gitu, nggak usah sedih. Oke, kayak gitu aja. Yang penting kan kita tetap sebagai upline, tetap kita harus memberi perhatian kepada mereka gitu. Jangan sampai ketika sudah kita rekrut terus kita biarkan seperti itu saja. Dan juga untuk menjadi member itu jangan ragu-ragu untuk bertanya ke upline-nya kayak gitu. Jangan dipendem kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk WA, japri ke upline-nya gitu. Terus untuk akhir bulan sebagai upline itu jangan lupa yang bisnis report itu di print atau diapakan gitu.
kalau saya biasanya saya print ya, karena saya nggak tahan untuk melihat layar terlalu lama itu. Saya print, kemudian dicek nih poin pribadinya siapa yang belum mencapai minimal level, dicek, kemudian poin grupnya kurang berapa gitu kita cek. Biasanya saya japri satu persatu kayak gitu. Ini kurang segini, dan saya tidak pernah memaksakan untuk tutup poin kayak gitu. Saya nggak pernah memaksakan. Jadi yang penting kita jelaskan manfaatnya apa untuk tutup poin, itu kita jelaskan kayak gitu. Tapi kalau memaksakan saya tidak pernah kayak gitu, karena kan ini bisnis masing-masing ya, bukan bisnis untuk upline kayak gitu, ini bisnis kita sendiri kayak gitu. Jadi saya tidak pernah memaksakan, yang penting saya jelaskan manfaatnya apa untuk meraih level itu kayak gitu, seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan dalam sebuah bisnis ya, karena kan kalau bisnis itu dipaksa juga hasilnya juga tidak bagus ya kan. Namanya bisnis itu kan dari sini ya kayak gitu, dari sini yang nggak bisa orang paksakan kayak gitu. Ketika orang yang suka jualan terus kita suruh jualan ya dia enak-enak aja. Ketika orang yang nggak bisa jualan terus kita paksa gitu, ayo, tetap hasilnya tidak akan baik kayak gitu. Kembali lagi ketika ada member yang tidak tidak bagus kayak gitu, tidak yang seperti tadi mati suri, sudah join tapi kok belanja nggak pernah, aktif di grup juga nggak pernah, suka berpikir juga ngapain gitu mereka kemarin itu jadi member tuh ngapain kayak gitu, apa motivasinya kayak gitu. Jadi kembali lagi kepada motivasi awalnya gitu loh. Misalnya mau jadi pemakai ya sudah segera gunakan produk-produk MyWay seperti itu.